Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita A. Muhammad, angkatan 22 dengan akhiran NPM 143. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang perangkat lunak komputer atau disebut juga dengan software. Saya dapat menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak, mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak, hingga menjelaskan fungsi perangkat lunak komputer. Teman-teman sekalian, untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. 3 komponen tersebut yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia sebagai user atau disebut juga dengan brainware. Namun, sesuai dengan materi yang akan saya bahas kali ini, saya akan lebih jauh lagi mengenal apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang ada pada komputer. Apa saja yang termasuk dalam perangkat lunak komputer? Contoh pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka berbagai perangkat peripheral dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu, apa pentingnya sistem operasi bagi komputer? Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah komputer. Sistem operasi diibaratkan sebagai nyawa sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi sistem operasi bagi komputer diantaranya adalah 1. Mengenali suatu program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol. Yang ketiga, membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah DOS. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau sering disebut karakter user interface. Berikutnya adalah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis, graphical user interface, agar lebih mudah dioperasikan. Kemudian, yang ketiga ada juga contoh lain, yaitu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Linux adalah salah satu sistem operasi paling andal, aman, dan dapat dipercaya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghidupkan sebuah komputer. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, pastikan komputer telah terhubung dengan sumber daya listrik. Yang kedua, tekan tombol power pada casing CPU dan monitor. Yang ketiga, tunggu sampai muncul tampilan login pengguna. 4. Jika diminta, masukkan password. Yang kelima, tekan tombol enter, dan terakhir tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan. Dalam menghidupkan komputer, kita akan mengenal dengan istilah yang disebut dengan booting. Booting merupakan proses pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer pada saat komputer pertama kali dihidupkan sampai komputer siap untuk digunakan. Terdapat 5 jenis booting dalam komputer. Yang pertama, cold booting, yaitu menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Yang kedua, warm booting, yaitu menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti saat standby. Yang ketiga, soft booting, yaitu proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Yang keempat, hard booting, proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Dan yang terakhir, kelima, rebooting, yaitu mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan lagi. Selain sistem operasi, jenis perangkat lunak atau software juga masih banyak. Contoh-contoh tersebut digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, 1. Perangkat lunak pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu
untuk menuliskan dan menerjemahkan komputer. Contoh, JDK, Visual Studio, Borland Delphi, WXDE, VC++, Android Studio, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak utilitas, yaitu jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan sehingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaiknya. Contohnya adalah antivirus. Berikutnya, ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Contohnya, Photoshop untuk editing foto, Microsoft Word untuk mengolah kata, Microsoft Excel untuk mengolah data berupa angka, Corel Draw untuk desain grafis, dan masih banyak lainnya. Dalam penggunaannya, perangkat lunak memiliki sebuah kebijakan yang disebut dengan lisensi. Lisensi adalah sebuah izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jenis dari lisensi sendiri juga banyak. Apa saja? Yang pertama ada retail software, yaitu jenis lisensi yang dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dan dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Ada juga OEM software, shareware, crippleware, lalu demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan pemasaran. Lalu ada adware, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis. Ada juga freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat didownload secara gratis dari internet. Ada juga public domain software dan lisensi MIT. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Sampai jumpa jika ada tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.